Saat pemerintah berbicara tentang efisiensi anggaran, ada satu pertanyaan besar yang mengemuka. Apakah kebijakan ini akan membawa kesejahteraan atau justru menciptakan krisis sosial baru? Di tengah sorotan publik muncul kekhawatiran tentang nasib jutaan tenaga honorer di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas secara mendalam. Komisi 2 DPR RI baru-baru ini menggelar rapat penting bersama berbagai lembaga terkait dari Kementerian ATR BPN, Kemenpan RB, hingga KPU dan Ombudsman. Salah satu isu utama yang mencuat adalah dampak dari efisiensi anggaran terhadap tenaga honorer. Romi Soekarno, anggota Komisi 2 DPR RI dari PDIP, menjadi salah satu yang paling vokal dalam rapat ini. Ia mengangkat kekhawatiran bahwa efisiensi anggaran berpotensi menyebabkan PHK massal bagi tenaga honorer. Dan jika itu terjadi, bagaimana nasib keluarga mereka? Berdasarkan data Kementerian Pan-RB, jumlah tenaga honorer di Indonesia mencapai lebih dari 2,3 juta orang. Mereka bekerja di berbagai sektor, dari pendidikan hingga kesehatan. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi selama belasan tahun, tetapi status mereka masih belum jelas. Apa yang akan terjadi jika kebijakan efisiensi ini menghilangkan mata pencaharian mereka? Romi yang juga anak dari Rahmawati Soekarno Putri ini turut menyoroti ironi yang bisa terjadi. Di satu sisi pemerintah menginisiasi program makan siang bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Namun bagaimana jika orang tua mereka kehilangan pekerjaan dan bahkan kesulitan menyediakan makan malam? Bagaimana kita bisa berbicara tentang kesejahteraan jika orang tua mereka kehilangan sumber pendapatan? Romi tidak berhenti di situ, ia menuntut kejelasan dari pemerintah. Jika ada pemotongan anggaran, bagaimana mitigasi yang dilakukan? Apa strategi untuk memastikan tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaan secara massal? Dan yang paling penting, apakah ada rencana alternatif untuk memastikan mereka tetap mendapatkan penghasilan yang layak? Beberapa opsi sebenarnya bisa diambil. Pemerintah dapat menawarkan skema pengangkatan bertahap bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Atau mereka bisa diberikan pelatihan untuk beralih ke sektor lain. Namun sejauh ini belum ada kebijakan konkret yang diumumkan. Kita tidak bisa mengabaikan peran tenaga honorer dalam berbagai sektor penting. Di sekolah, tenaga honorer mengajar jutaan anak. Di rumah sakit, mereka membantu pasien setiap hari. Jika mereka kehilangan pekerjaan, dampaknya akan terasa di berbagai lini kehidupan masyarakat. Di sisi lain, ada pertanyaan yang muncul. Apakah efisiensi anggaran ini dilakukan demi kepentingan negara? Atau justru ada kebijakan yang bisa dievaluasi ulang? Mengapa tenaga honorer menjadi pihak pertama yang terdampak? Apakah ada sektor lain yang bisa lebih dulu diefisienkan? Bagaimana menurut kalian, apakah efisiensi anggaran ini akan membawa dampak positif atau justru merugikan tenaga honorer? Haruskah pemerintah mencari solusi lain agar kesejahteraan tetap terjaga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama.